Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat, katanya Kultum, media pembelajaran ala-ala Kultum yang mengangkat topik, isu, dan permasalahan kontemporer diselesaikan dengan pendekatan kontekstual. Ya, topik yang akan kita angkat adalah sholat Id, di mana sebaiknya, masjid atau tanah lapang? Ya, sholat Id atau sholat Idul Fitri hukumnya adalah sunnah muakkad ya, yang artinya sholat tersebut sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh setiap muslim. Sholat Idul Fitri dibolehkan dilaksanakan di masjid dan di lapangan yang telah dipersiapkan untuk pelaksanaan sholat Id. Menurut riwayat, Rasulullah SAW melaksanakan sholat Idul Fitri di tanah lapang atau di tanah terbuka dan pernah juga di masjid. Nah, pertanyaannya adalah sebetulnya bagaimana sih duduk perkaranya sehingga ada di satu pendapat yang menyatakan bahwa afdolnya di tanah lapang, tapi ada juga yang menyatakan di masjid. Iya. Baik, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau duduk perkaranya ya, jadi kalau mengacu pertama ke hadis yang kita baca, itu Rasulullah sholat itu menjalani Ramadan dan sholat itu tuh berapa kali ya, 9 atau 10 atau 11 kali ya. Dan itu sebagian besar di lapangan dan kemudian pernah sekali di masjid. Ya, kenapa di lapangan dilakukan pada waktu itu karena ada perempuan itu tidak dilarang untuk ikut di dalam kegiatan sholat Id. Mereka tidak boleh sholat Id, tetapi sholat itu ada khotbahnya, ada rangkaiannya, ada khotbahnya, mereka bisa mendengarkan khotbah dan setelah itu bisa silaturahmi dengan yang lain. Jadi kalau bisa dibayangkan kalau diadakan di masjid kan mereka tidak bisa ikut hadir. Dan anak-anak juga kan mereka. Ya, ada anak-anak juga yang ribut mungkin ya, itu di situ ada alasan lain ya. Ini ibu-ibu punya pandangannya tambahan. Jadi mungkin karena bisa diajak anak-anak yang kalau di masjid itu mungkin agak mungkin sulit ya. Ya, itu alasannya. Jadi kemudian pernah diadakan di masjid itu ketika kalau nggak salah hujan atau apa itu. Nah, sehingga diadakan di masjid sehingga perempuan yang beralangan dan anak-anak tidak bisa ikut. Jadi dengan demikian sebenarnya tentang diadakan di masjid atau di lapangan itu konteksnya itu situasional. Ya, situasional tergantung situasi yang ada pada saat kita masyarakat akan melakukan sholat Id gitu. Ya, jadi tidak ada yang lebih abdol di mana dan lebih abdol di mana gitu ya? Nggak ada, ya, sangat situasional. Situasional. Jadi kalau tadi ada imam yang mengatakan kalau di Masjidil Haram itu di masjid ya jelas lah. Ya, Masjidil Haram kan 100.000 kali. Di sini di Masjid Nabawi 1.000 kali pahalanya itu dibanding masjid biasa. Jadi ya tentu saja kita kalau enggak di Masjidil Haram ya kecewa kan, tentu kita yang kebetulan di sana juga, nah itu tentu saja ingin ada di situ di Masjidil Haram. Ya. Nah, dalam perjalanan hidup kita ini keputusan apa ya di apa yang menjadi pertimbangan dan kita untuk melaksanakan sholat Id selama ini? Ya, selama ini sebenarnya waktu saya masih kecil ya, masih muda itu kan belum baca buku-buku hadis ya, belum pernah baca kitab-kitab ya. Jadi ya waktu itu ikut-ikut aja waktu itu sebenarnya waktu kecil. Ya kalau keluarga saya di masjid, ikut di masjid, kemudian keluarga tahun depannya pindah ke lapangan, kita ikut ke lapangan. Ya karena kita bukan anggota dari salah satu organisasi masyarakat yang ada di Indonesia ini. Kemudian setelah saya dewasa pun ketika sudah mulai membaca buku-buku ya, dari kesimpulan saya pribadi memang bisa dilakukan di mana saja. Jadi bisa di lapangan, bisa di masjid, itu ya situasional gitu. Jadi tidak masalah gitu buat kami ya, ini sebagai orang awam ya, itu mau melaksanakan di mana itu bebas saja gitu. Iya. Jadi bahkan kita pernah ya dulu dalam perjalanan mudik karena macet terus di jalan. Di jalan itu tapi di mana itu? Di halaman masjid itu ya. Iya, kita karena tapi di dalam perjalanan mudik macet terus akhirnya udah Idul Fitri masih di jalan. Bukan Idul Fitri, Idul Adha itu ya. Idul Fitri ya. Saya ingat itu di mana itu, di dekat hutan-hutan ya waktu itu ya. Di pinggir hutan-hutan itu ya, kita ketemunya di situ. Terus kita pernah
Bahkan kita pernah sholat id di Masjid Istiqlal juga pernah ya. Jadi ya sering-seringnya kami memang sholat di tempat yang terdekat, lapangan atau masjid. Tapi kami ingin mencoba dulu ya, bagaimana rasanya sholat di masjid agung di Bandung ya, pernah kita ya. Ya pernah di Masjid Istiqlal itu kita pernah ingin mencoba sholat id itu bersama presiden. Waktu itu presiden siapa itu? SBY ya, waktu presiden SBY kita ingin coba rasanya sholat id bersama presiden gitu ya, tapi ya jauh. Kemudian pernah juga kita di jalan di lapang, tapi karena posisi lapangnya itu juga terbatas, maka di jalan ya, jalannya di sana. Nah kalau sekarang ini kondisinya di jalan ya kebanyakan orang ini. Nah ini yang kalau kondisi sekarang ini memang agak merepotkan terus terang aja buat yang tanda kutip fanatik pada satu masjid atau lapang tertentu untuk sholat. Kenapa? Berangkatnya harus pagi-pagi buta. Itu, ya kan? Jadi kalau ini di sekitar Bandung ini, saya nggak tahu di kota lain. Di sekitar Bandung ini, di sekitar sini ini banyak jalan raya yang dipakai sholat id. Jadi kalau kita memfavoritkan suatu masjid atau inginnya sholat itu di suatu masjid atau lapangan yang di situ ya suatu tempat yang kita harus melewati jalan-jalan, itu bisa buntu. Ya, tutup. Lewat karena ketutup lah, kita nggak bisa. Ini jadi untuk zaman sekarang ini, ya alhamdulillah sebenarnya kita harus bersyukur bahwa penyebaran agama Islam begitu kuat dalam arti ibadah ya. Mungkin lebih baik ya sekarang ini dibanding dulu ya. Artinya keinginan orang untuk puasa Ramadan maupun sholat itu lebih terasa sekarang akhir-akhir. Jadi sampai di lapangan-lapangan, di jalan-jalan raya. Gitu kalau kondisi sekarang itu ya. Ya, jadi simbolan yang kita bisa tarik adalah bahwa lebih afdal mana sih sholat id itu di lapang atau di masjid? Atau di jalan tadi ada. Atau di jalan, itu kembali pada situasional kita. Jadi saya rasa itu saja apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.